terputus-putus, agak delay sinyalnya karena saya lagi agak susah sinyal. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pak Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Sugiarto MA dengan tema makna toleransi, kajian tafsir Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Ahad malam Senin 5 Safar 1403 Hijriah bertepatan dengan 12 September 2021. Sholawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama, sesi tausiah yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Sugiarto MA. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidqi niyyatihi kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adnah wa bi khalisi ad'iyatihi wa salihi a'malihi ajabahu wa labbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man hafidhu dinahu wa jahada fi sabilillah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, dan juga kepada segenap manajemen NRA Group, serta para hujjaj, para jamaah haji, dan juga jamaah umroh NRA Group, serta ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang malam hari ini berkenan bergabung dalam kajian rutin mingguan jamaah NRA Group, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Mari bersama-sama kita mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang kita tidak sanggup untuk menghitungnya satu persatu. Mudah-mudahan nikmat yang diamanahkan kepada kita, kelak kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawatullah dan salamullah, semoga kiranya Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah meneladani sunnah-sunnah beliau. Kelak di hari kiamat kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara yang saya muliakan, pada malam hari ini insya Allah kita akan berdiskusi, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, terutama yang menyangkut tentang toleransi
atau tasamuh. Ada yang mengartikan dengan tenggang rasa atau tepos liro, saling menghargai dan seterusnya. Nah, pada bahasan kali ini kita akan mulai dengan mencermati surah Al-Kafirun, surah yang sangat masyhur yang saya kira semua kita juga sudah hafal ya surah ini. Surah Al-Kafirun ada juga yang menyebutnya dengan surah Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu ada dua, Pak. Selain Qul Huwallahu Ahad, juga ada yang menyebutkan Al-Kafirun ini adalah namanya surah Al-Ikhlas. Tentu kaitannya bukan Al-Ikhlas seperti Qul Huwallahu Ahad, tetapi lebih Al-Ikhlas karena memang surat ini mengikhlaskan kita untuk berakidah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini diturunkan di Mekah dan ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar sekali membaca surah ini, terutama pada saat sholat maghrib, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Dalam terjemahan, dalam mushaf yang ada terjemahannya, kita sering temukan seperti ini terjemahannya Bapak Ibu ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah. Yang diminta oleh Allah untuk mengatakan adalah Nabi Muhammad. Tentu ini jawaban atau tanggapan atas apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, terutama para tokoh-tokohnya kepada Nabi. Nanti kita akan uraikan asbabun nuzulnya setelah pembahasan terjemahan ayat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kita sudah pernah bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, ada perbedaan antara al-kafirun dan alladzina kafaru. Kalau al-kafirun itu orang-orang kafir. Kalau alladzina kafaru orang-orang yang kafir. Apa bedanya? Sama dengan bahasa Indonesia. Apa bedanya penyanyi dan orang yang menyanyi? Apa bedanya pelukis dan orang yang melukis? Saya misalnya di kamar mandi atau sedang waktu longgar nyanyi-nyanyi, walaupun saya nyanyi saya nggak akan disebut penyanyi, tetapi mereka para penyanyi walaupun diam tetap dipanggil penyanyi. Nah, al-kafirun adalah orang kafir, bukan orang yang bukan orang mukmin yang ingkar, bukan, tapi orang kafir. Dan panggilan ini dari Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dalam banyak riwayat tidak pernah memanggil orang dengan panggilan wahai kafir, tidak. Ini Nabi Muhammad diperintahkan Allah. Nabi Muhammad dalam korespondensinya misalnya dengan raja-raja non-muslim tetap memanggil namanya. Tidak dengan panggilan hai orang kafir. Nah, adapun panggilan ini adalah panggilan yang Allah perintahkan, hai Muhammad, katakan. Katakan pada siapa? Pada orang-orang kafir itu. Berarti ayat ini turun khitabnya, audiensnya orang kafir ketika itu. Maka, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara Quran fungsinya untuk hudan, untuk petunjuk, Quran juga bisa menjadi petunjuk untuk bukan untuk lil muttaqin, tapi hudal linnas secara umum. Orang kafir pun banyak yang
ketika menerima ayat ini belum dapat hidayah, akhirnya menjadikan sebagai petunjuk. Nanti kita akan cermati ya. Hai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah. Pertama, a'budu itu domirnya, kata gantinya orang pertama tunggal, yaitu Nabi Muhammad sendiri. Aku tidak akan menyembah. Berbeda dengan dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Kalau di situ adalah mutakallim ma'al ghair, orang ketiga, orang pertama jamak, maaf. Orang pertama jamak. Jadi, kalau Nabi Muhammad yang menyampaikan pada orang kafir, hai orang-orang kafir, aku ini siapa? Nabi Muhammad. La a'budu, aku tidak menyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Wala antum, dan kamu. Nah, di sini bukan wala anta, tapi wala antum. Berarti lawan bicara Nabi itu banyak, dia jamak. Dan kamu semua tidak akan abidun, atau beribadah atau menyembah ma'abudu, apa yang aku sembah. Bukan apa yang kami sembah ya, yang aku sembah. Nabi Muhammad menyandarkan pada diri pribadi beliau. Saya ulangi. Di ayat kedua, Nabi menyampaikan, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu semua bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Apa bedanya a'budu dan abidun? Kalau yang ayat kedua, a'budu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu present tense. Artinya apa? Sekarang dan akan datang. Present continuous tense. Sekarang maupun wala ana abidum ma'abatum, aku bukan penyembah apa yang selama ini kamu sembah. Ayat kelima itu mengulangi ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma'abud. Persis kalimatnya. Tetapi para ahli tafsir menjelaskan, walaupun redaksinya persis, tapi pengulangan ini punya stressing, penekanan. Kalau pada ayat ketiga, ma di situ artinya sesuatu. Bisa apa, bisa siapa. Aku bukan menyembah apa atau siapa yang kamu sembah. Sedangkan yang kelima, ma di sini adalah cara. Ma adalah cara ritual peribadatannya. Karena sebagaimana kita tahu, orang-orang musyrik dulu juga beribadah menyembah Allah. Ada beberapa ibadah yang ada kemiripan. Kita pernah mendengar dalam berbagai penjelasan, orang-orang kafir Quraisy itu juga manasiknya berbeda. Mereka melakukan ritual ini kotor, penuh noda, ditanggalkan semuanya. Makanya ma dalam ayat yang kelima itu artinya, dan kamu bukan juga penyembah yang aku sembah. Maaf, pada ayat ke-5, wala antum abiduna ma'abud. Kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah dengan cara kami ini. Karena cara kamu menyembah Tuhanmu nggak sama dengan cara Tuhan kami. Jadi kalaupun dulu kamu pernah haji, kamu pernah melakukan ritual yang sama dengan kami, yang kamu lakukan tuh bukan menyembah apa yang kami sembah. Apa yang aku sembah, maaf, maksud saya aku tuh Nabi Muhammad. Baru di penghujungnya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi agamaku. Ini terjemahan yang mengartikan pernah terjadi perdebatan apa bedanya
antara agama dan kepercayaan dulu kan gitu. Apakah mereka yang menganut kepercayaan bagian dari agama? Nah, ada yang mengatakan din itu bukan agama, tapi kepercayaan. Jadi bagimu apa yang kamu percayai, bagiku apa yang aku percayai. Ada juga sebahagian mufassir yang menyamakan din itu dengan maliki yaumiddin. Apa itu yaumiddin, hari pembalasan? Jadi din itu diterjemahkan bagimu pembalasan untukmu atas apa yang kamu kerjakan, dan bagiku balasan untukku apa yang pernah din. Maliki yaumiddin. Artinya apa? Pembalasan. Kan balasan dari apa yang aku kerjakan selama ini, dan sudah untukmu. Mohon izin sekedar mengulang saja apa latar belakang turunnya ayat ini. Nah, ini ada apa ya? Please move. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali penjelasan-penjelasan yang kita temukan mengenai latar belakang atau kisah-kisah yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Beberapa yang masyhur diantaranya riwayat Ibnu Munzir dari Ibnu Juraj, yaitu bahwa awalnya Nabi Muhammad itu mendapat tawaran dari orang-orang kafir Quraisy karena mereka sudah bingung bagaimana menghentikan dakwah Nabi ini. Ditawarilah dengan ya harta, dengan wanita, dengan kedudukan, dan Nabi nggak menghiraukannya. Kemudian tokoh-tokoh kafir Quraisy ini perwakilannya datang. Kalau gitu wahai Muhammad, oke deh, kira-kira gitu, ada semacam apa tawaran gitu. Tahun ini aku menyembah agamamu deh, aku menyembah Tuhanmu deh. Tapi tahun depan gantian kamu ya nyembah Tuhanku. Maka kemudian turun ayat. Lagi dalam Ibnu Katsir dijelaskan, Nabi Muhammad diperintahkan mengatakan pada orang-orang kafir, dalam konteks ini adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy, tawaran mereka yang mengajak Rasul untuk menyembah Tuhan mereka yang enggak lain adalah berhala. Dan kemudian Allah menurunkan ayat ini. Nabi Muhammad diperintah untuk menyembah berhala itu, bergantian deh. Ada yang mengatakan ya gantian agamaku, ada yang mengatakan setahun, dan seterusnya. Tawaran ini ditolak dan kemudian turunlah ayat. Nah, dari asbabun nuzul ini paling tidak ada 6 kandungan. Yang pertama, berintahkan untuk al-i'timad, berapapun tawar sampaikan tidak sedikit dari kita yang kadang-kadang goyah akidahnya karena tawaran tadi, nggak berpegang teguh ya. Ada yang ditawari ya kedudukan, kemudian goyah imannya. Ada yang ditawari beasiswa, kemudian menjadi berpindah akidah. Ada yang ditawari, maaf, saudara-saudara kita yang berkekurangan kadang-kadang hanya ditawari sembako gitu misalnya, dan bergoyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayat ini melalui asbabun nuzul tadi menjelaskan betapa kita harus berpegang teguh dalam ajaran kita. Dalam ayat yang lain kita mendapatkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali-kali jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ini artinya perintah untuk berpegang teguh. Dan kemudian kita harus tegas memiliki prinsip sebagaimana Nabi Muhammad tadi ketika ditawari jabatan, ditawari harta, ditawari wanita. Bahkan ada yang menawari Nabi Muhammad, kami carikan wanita-wanita yang paling cantik di Mekah ini untuk engkau beristri. Beliau tidak berkenan menerimanya. Kita harus tegas dalam hal akidah, dalam hal keyakinan, dan harus punya prinsip. Nah, tentu agar mantap prinsip kita itu ya sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya kita harus
mempelajari agama kita. Kemudian yang kedua, a'budu ma ta'budun itu atau menghamba atau menyembah. Menyembah, proses penyembahan itu yang kita sering sebut dengan ritual atau peribadatan. Ayat ini memberikan penegasan tidak diperkenankan kita mencampur adukkan ibadah ritual. Tidak boleh. Sebagaimana juga mereka tidak akan sah melakukan ibadah dalam agama kita, maka dalam kajian-kajian fikih kita temukan ada yang disebut dengan mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang mukmin yang akil balik. Jadi syaratnya harus beriman, harus muslim misalnya gitu. Kita minta tidak melakukan peribadatan kita dan kita juga tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang ada unsur peribadatannya. Ada unsur ritualnya, ada unsur persembahannya, ada unsur a'budu ma ta'budun tadi. Nah, tentu nanti akan ada diskusi panjang apa yang masuk kategori ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh tentunya. Nah, kalau di kita ya ibadah mahdoh misalnya ya sholat, itu ibadah mahdoh. Kemudian puasa ibadah mahdoh, haji ibadah mahdoh, zikir ibadah mahdoh, kurban, sedekah dan seterusnya itu ibadah mahdoh. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, bagimu kepercayaanmu, bagiku kepercayaanku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum duluan, walia berikutnya. Artinya apa? Mempersilahkan. Silahkan kamu melakukan peribadatan yang selama ini kamu yakini. Silahkan kamu menyembah Tuhan yang selama ini menjadi kepercayaanmu. Kita mempersilahkan lakum dulu. Dan bagiku waliyadin, bagiku adalah apa yang aku yakini. Dan kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu sudah tunaikan, aku juga akan mendapatkan itu. Bahasa sederhananya kira-kira gini. Jangan paksa aku untuk mengikuti apa yang kamu yakini, sebagaimana aku tidak akan pernah memaksa kamu mengikuti apa selama ini aku yakini. Itulah namanya berlepas diri dengan perbedaan itu. Ya sudah, kamu, aku. Tapi kita tetap bermuamalah, bersosialisasi, menjunjung tinggi akhlakul karimah. Nah, dua poin terakhir inilah mungkin nanti yang kita akan coba dalami, yang ini menjadi kunci sukses dakwahnya Nabi. Walaupun berbeda, tapi beliau tetap bermuamalah dengan ma'ruf, karena tidak ada larangan kita untuk bersosialisasi, dan Nabi tetap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Banyak sekali saya kira riwayat-riwayat yang kita temukan ya, kepada Yahudi yang mencacinya saja beliau mendatangi, menyuapi, menyapa dengan santun dan seterusnya, hingga akhirnya ketika baginda wafat beliau kehilangan kan, dan beliau akhirnya menjadi muslim. 23 tahun dakwah Nabi, dari mulai 13 tahun di Mekah, dilanjutkan 10 tahun di Madinah, yang puncaknya nanti pada Fathu Makkah, kita mendengar ayat yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam Islam berbondong-bondong. Di antara rahasia suksesnya karena betapa Nabi Muhammad itu sangat-sangat toleran, sangat-sangat menghargai perbedaan. Tidak pernah memaksa keyakinan orang, illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Dan sekali-kali aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmatan, memberi rahmat, menebar kasih sayang lil alamin, untuk semesta alam ini. Ini kandungan Al-Kafirun. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara yang saya muliakan, dalam menafsirkan Quran, kita mengenal kaidah munasabatul ayah atau korelasi antar ayat. Kita akan coba cermati beberapa ayat yang mendukung ini. Perihal prinsip, perihal berlepas diri, perihal
tetap bersosialisasi dan seterusnya. Yang pertama adalah Al-Kahfi ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, maaf, ada ini sebentar ya, ini ada gangguan sedikit. Dalam surah Al-Kahfi, Allah memberikan urusan iman atau kufur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, hai Muhammad, mau kafir, iman atau kafir itu hak prerogatif Allah. Apalagi kalau kita bicara hidayah, Bapak Ibu. Hidayah itu nggak ada korelasinya dengan pertemanan, persahabatan, ilmu pengetahuan, tidak. Orang-orang kafir Quraisy itu melihat mukjizat Nabi, bahkan mendengar Nabi melafazkan ayat-ayat yang turun. Tetapi karena tidak dapat hidayah, ya nggak beriman. Bahkan dalam riwayat kita tahu pamanda baginda Nabi, yaitu Abu Talib, sampai akhir hayatnya kita temukan dalam sejarah belum mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Maka Nabi pernah dalam kegalauan beliau ditegur Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak memiliki kewenangan, nggak punya otoritas untuk memberikan hidayah, untuk memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai sekalipun. Innallah yahdi man yasha, karena Allah sesungguhnya memberikan hidayah pada orang-orang yang dikehendakinya. Maknanya apa, Bapak Ibu? Hidayah adalah hak prerogatif Allah. Ada orang yang pintar, cerdas, bahkan hafal Quran. Snok Hergraunje namanya, imperialis Belanda. Tapi tidak mendapat hidayah, nggak menjadi muslim, nggak beriman. Karena motivasi untuk mempelajari Al-Qur'annya bukan untuk jalan hidupnya, hanya untuk mencari kelemahannya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kita temukan. Misalnya kita tahu putranya Nabi Nuh, keturunan Nabi, tapi tidak juga beriman. Sekali lagi, beriman atau ingkar itu adalah pilihan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk beriman. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kalau ada orang yang berbeda, kita ikhlaskan hati kita. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu la. Ini adalah perdebatan atau adu argumentasi antara orang-orang beriman dengan ahlul kitab, orang-orang terdahulu. Mereka juga mengklaim Tuhannya Allah juga. Tuhannya juga yang pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Bahkan dalam pelafalan, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita misalnya berkunjung ke negara-negara yang banyak non-muslimnya, mereka juga Allah melafadzkannya. Ada tafkhim. Bukan Allah, tapi juga Allah. Mereka mengklaim bahwa yang dia sembah juga Allah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala pun, mereka mengatakan berhala ini hanya perantara. Maka ketika terjadi adu argumentasi itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan, atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal dia ya Rob kamu, Rob kami juga. Rob kami, Rob kamu juga. Rabbuna wa rabbukum. Tuhan kami, Tuhan kamu juga. Ya sudah, lana a'maluna, bagiku agamaku, walakum a'malukum, bagimu agamamu. Berbeda dengan tadi, kalau tadi lakum dulu, lakum dinukum waliyadin, kalau sini lana dulu.
Kalau soal perdebatan ini, ya udah, lana a'maluna, bagi kami amalan kami, bagi kami apa yang kami yakini, kemudian kami implementasikan dalam amalan. Walakum a'malukum, dan bagimu amalan kamu. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepadanya lah kami mengikhlaskan hati. Mengikhlaskan hati, tadi saya sebutkan, ayat ini disebut dengan surah Al-Ikhlas juga oleh sebagian ulama, karena apa? Kita harus mengikhlaskan hati kita apabila dakwah kita, ajakan kita kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita tidak diterimanya. Beliau tidak berkenan menerima argumentasi yang kita bangun, karena memang sudah tertanam dalam keyakinan seperti itu. Kita harus mengikhlaskan hati kita. Apa itu artinya ikhlas? Ikhlasnya legowo, ya sudah. Kita tidak usah memaksakannya. Nah, berikutnya ada anjuran dalam Al-Quran, terutama terkait dengan akidah ini, adalah mencari titik temu, yang kita suka sebut dengan kalimatin sawa. Ali Imran 64 menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Mari sini berpegang, mencari satu kalimat yang sama, kalimatin sawa. Kalimat yang sama ini adalah titik temu. Titik temu. Artinya apa? Kita bangun argumentasi bahwa ada hal-hal yang kita punya persamaan. Karena ahlul kitab itu juga kitabnya kita harus percaya. Oleh karenanya dalam surah Al-Baqarah itu kan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Min qablik itu adalah kitab-kitab yang turun dari Allah. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Sebentar Bapak Ibu ya, sebentar dikit lagi. Oke. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita mencari titik temu itu agar mereka juga kita bawa dalam keadaan tahu sejarah agamanya. Nah, kalau sudah ada titik temu ini nanti akan mempermudah ajakan kita, dakwah kita. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang ahlul kitab, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani, untuk mencari kalimatin sawa, kalimat yang sama, bainana wa bainakum. Apa itu kalimat yang sama? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Semua mereka meyakini kita tidak boleh syirik, nggak boleh menyembah selain Allah, nggak menyekutukannya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah, dan mereka juga tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Nah, fa in tawallaw, kalau ternyata mereka itu berpaling, faqulu syhadu bi annana muslimun, maka katakanlah bahwa kami berserah diri kepada Allah. Nah, muslimun di sini berserah diri. Kalau tidak ada titik temu, diajak untuk ya Tuhan kamu dengan Tuhan aku sama-sama Allah yang nggak disekutukannya. Mau dibuka Taurat, dibuka Injil juga sama. Maaf, kita bicara Taurat dan Injil yang dipegang teguh oleh Yahudi dan Nasrani ya. Nah, gitu. Ada ajaran-ajaran tauhid itu sama. Kalau itu tidak tercapai, apa? Faqulu syhadu bi annana muslimun. Maka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim, artinya orang yang berserah diri. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, lanjutan dari ini, dalam konteks toleransi tadi, kita lepas diri. Ya, namanya baro'ah. Kalau kita sudah mengajak, kita sudah mendakwai, bahkan kita sudah adu argumentasi, bahkan sudah ada perdebatan, kan di dalam salah satu metode dakwah dengan orang-orang berbeda keyakinan itu al-mujadalah. Dalam surah An-Nahl ayat 125 ada perintah wajadilhum billati hi ahsan.
ajaklah mereka berdebat, beradu argumentasi, saling membawa hujjah. Kalau itu kita lakukan, wa in kadzabuka faqul li amali walakum amalukum. Ayatnya mirip, Pak. Kalau tadi lakum dinukum waliyadin. Terus tadi sebelumnya lana a'maluna walakum a'malukum di Al-Baqarah. Nah, yang di sini li amali walakum amalukum. Kalau mereka sudah mendustakanmu, maka katakan li amali, bagiku amalku, walakum, dan bagi kamu amalukum, amalmu. Antum bari'una mimma a'malu, kamu bebas, kamu lepas dari apa yang aku lakukan. Wa ana bari'um mimma ta'malun, aku juga lepas. Artinya apa? Ini kita sudah nggak usah terlibat lagi. Sebagaimana kita minta mereka nggak usah terlibat ngurusin kita. Ini berlepas diri. Namanya bara'ah. Kita yang sudah mengajak dan ajakan kita nggak diterima, ya sudah, kita lepas. Sebagaimana kita mohon mereka juga lepas. Udah, jangan paksakan aku. Karena nggak akan ketemu. Cari titik temunya nggak bisa. Diikhlaskan, sekarang berkewajiban menyampaikan. Nabi saja oleh Allah disampaikan, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugasmu itu cuma mengingatkan, wahai Muhammad. Kita tidak punya otoritas memaksa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani. Wa qul lilladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqal. Nah, di garis bawahi kalimat fa innama alaikal balagh, maka kewajibanmu hanya menyampaikan, dan Allah Maha melihat pada hamba-hambanya. Kewajiban kita mengajak, kewajiban kita menyampaikan, tidak ada perintah memaksa, tidak ada target harus mereka bergabung dengan kita. Ini yang kita harus sadari. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, nah, ini yang kemudian agak sedikit menjadi kontroversi, ya. Bagaimana hukumnya mendoakan? Kita temukan dalam Al-Qasas, ternyata ada ayat, syaitonir wa idza sami'ul lagwa anhu wa qalu lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, ada kalimat lana a'maluna walakum a'malukum lagi. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak ada manfaatnya, apa itu perkataan yang tidak ada manfaatnya? Maaf, debat kusir, adu argumentasi yang tidak didukung oleh literasi kitab yang sahih, adu argumentasi yang nggak berdasar. Itu yang disebut dengan mendengarkan perkataan-perkataan yang nggak manfaat. Kemudian bagi walakum a'malakum, maka Bapak Ibu, salamun alaikum, ini doa. Mudah-mudahan kesejahteraan atasmu. Nah, maka kemudian sebagian saudara kita ada yang memperdebatkan, memang boleh salam sama orang non-muslim sama orang berbeda keyakinan. Ternyata ada sebuah hadis dari Imam Bukhari
tepatnya di hadis 6236, Abdullah bin Umar, ya ini hadis dari Abdullah bin Umar, pernah ada seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Islam, bagaimana yang baik. Ya. Ayul i'am wa taqra'us salam ala man arad, tidak dilempar ya Allahumma di qaumi fa qaumku, karena mereka nggak mengerti. Kalau hari ini mereka nggak dapat hidayah, siapa tahu nanti anak-anaknya. Kalau anaknya pun tidak, siapa tahu nanti cucunya. Ini doa Nabi. Akan tetapi kita juga tidak boleh memaksakan teman-teman yang memang nggak berkenan mengucapkan doa. Ini lagi-lagi soal toleransi antar kita juga. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini, terutama ayat sebelumnya tadi, memerintahkan salamun alaikum, kesejahteraanlah atas dirimu. Artinya ini kan doa juga ya. Nah itu mungkin di bab lain kalau kita bicara soal mendoakan. Tapi yang jelas mendoakan dapat hidayah, insya Allah semua ulama sepakat itu diperkenankan ya, tidak apa-apa. Mendoakan agar dapat hidayah. Wallahu a'lam. Itu juga bagian dari yang harus diperdebatkan, dan itu kita harus tasamuh juga. Kita harus toleransi pada orang-orang yang berpegang teguh bahwa oh ini nggak apa-apa mendoakan, oh ini nggak boleh mendoakan. Bagi yang mendoakan, ya sudah yakini itu boleh tanpa harus menyalahkan orang yang nggak berkenan mendoakan. Bagi yang tidak berkenan mendoakan orang berbeda agama, juga jangan memaksa orang-orang yang memang selama ini mendoakan dan seterusnya. Ini lagi-lagi kita bahas tasamuh, toleransi. Kita juga harus tuntut untuk toleransi yang sesama agama kita. Berikutnya, tidak ada pertengkaran. Pertengkaran di sini lebih kepada pertengkaran adu argumentasi Bapak Ibu ya. Tapi tidak sedikit juga yang mengartikan pertengkaran di sini adalah ya permusuhan atau konflik lah. Dalam surah Asy-Syura ayat 15 Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakumullahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum. Jadi kata lana a'maluna wa lakum a'malukum kita temui lagi di ayat ini. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Oleh karena itu, serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah istiqomah sebagaimana diperintahkan Allah kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman pada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah Rabb kami dan Rabb kamu. Ini kan tadi, Rabbuna wa Rabbukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. La hujjata bainana, tidak ada perdebatan, pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya kita kembali. Sudah, kalau sudah tidak bisa ya sudah, kita sampaikan ini. La hujjata bainana wa bainakum. Enggak ada perdebatan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya nah ini yang kita harus hindari. Mohon maaf, kenapa ada penistaan agama, kenapa ada pelecehan, kenapa ada makian, ujaran kebencian. Allah mengingatkan melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 ini, wala tasubbul ladzina yad'una, menghina, mencela, merendahkan. Tasubbu itu pokoknya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan mereka. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Mengapa? Fayasubbullahu aduwam bighairi ilmin. Maka kalau itu kamu lakukan, mereka nanti akan memaki Allah dan bahkan akan melampaui pengetahuan mereka, batas kemampuan pengetahuan mereka. Jadi, kalau kita menghina, tidak tertutup kemungkinan kita akan dihina. Kalau kita mengejek Tuhannya, ya Tuhan kita akan diejek. Jadi, menurut ayat ini, perlakuan kita kepada agama lain yang itu ada unsur
penghinaannya, merendahkan, menista segala macam. Itu sama dengan nanti kita akan menunggu umpan balik lagi. Mereka akan menghina. Pak, kalau mereka menghina duluan, ya bukan urusan kita. Yang penting kita jangan memulai menghina, jangan mulai merendahkan, jangan mulai memaki, jangan mulai mencela. Karena kalau itu kita lakukan, nanti celaan itu akan kembali kepada kita. Ya, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka kembali. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi tidak diperkenankan bagi seorang yang beriman, orang-orang Islam, untuk agama selain Islam, baik itu memaki Tuhan atau memaki atribut-atributnya, apapun yang melakukan, maaf, bercanda, walaupun dalam guyonan, walaupun dalam apa, tapi kalau ada unsur merendahkannya, itu nanti, ya, kalau kita kadang bikin ketawaan, candaan yang ada unsur penghinaannya, mereka juga akan kreatif. Adalah konflik. Ya sudah, nggak usah pakai hina menghina. Nah, berikutnya apa? Tidak boleh merusak tempat ibadah. Nah, ini saya agak sedikit sebutkan beberapa sumber ya. Dalam Al-Hajj ayat 40, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawami'a apa itu, wa bi'u wassalawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah sudah dirobohkan biar masjid-masjid yang di dalamnya banyak sebut nama Allah. Ini ayat dijelaskan oleh abad ibadah tinggalkan jaminan keamanan dari pemerintah atau waliul amri. Kemudian ayat ini memberikan makna dari rumah peribadatan. Untuk bahkan dikisahkan Khalifah Umar melarang pasukannya menghancurkan gereja pada saat peperangan, ya, ketika perang ada peribadatan muslim dilarang. Riwayat yang lain mengatakan bahwa ketika Umar melewati orang yang sedang melakukan peribadatan, kemudian para sahabatnya diperintahkan untuk memelankan pacuan kudanya agar nggak mengganggu berisik. Jadi alasan apapun tidak dibenarkan kita merusak tempat ibadah hanya karena berbeda. Nah, di sini ada catatan tanpa uzur. Nah, kecuali kalau merusaknya karena maaf, misalnya nggak ada izin mendirikan bangunan atau berada di kawasan yang terlarang, atau misalnya ada unsur-unsur hal-hal yang mengganggu estetika dan seterusnya, barangkali ini bisa dimaklumi. Tetapi yang saya ingin sampaikan dalam konteks ini adalah tidak boleh hanya karena berbeda agama kita merusak tempat ibadah. Kemudian nggak boleh menyakiti. Kalau ini ada hadis, ya, Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang zimmi sama dengan menyakiti aku. Wa man azani faqad azallah. Siapa yang menyakiti aku berarti dia telah menyakiti Allah. Ini sebuah jaminan keamanan yang luar biasa. Menyakiti itu baik fisiknya maupun perasaannya. Nggak boleh kita menyinggung, melukai hatinya. Apa itu zimmi? Zimmi itu orang-orang yang berbeda keyakinan atau orang non-muslim yang hidup berdampingan secara damai dengan kita. Kita nggak boleh menyakitinya. Berikutnya, nggak boleh berbuat zalim. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud,
Allah bersabda, ala mangzalama mu'ahadan awing taqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi fawqa taqatihi aw akhadha minhu fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Siapa yang melah non muslim yang ada pada siapanya adalah musuh hajijuhu atau lawan bertikainya nanti pada hari kiamat. Nah, Nabi akan memusuhi. Artinya apa? Kalau sekarang kamu menyakiti, nanti saya lawannya. Ini adalah keberpihakan Nabi kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Dan karena inilah mereka akhirnya masuk Islam. Ya, karena hadis kita nggak boleh menyakiti orang zimmi, kita nggak boleh menzalimi. Inilah akhirnya mereka menjadi simpati dan mereka kemudian memutuskan untuk bersyahadat. Nah, berikutnya dalam hal berbuat baik, Al-Quran mengingatkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik. Kalau ada kata-kata Allah tidak melarang kamu, berarti ini hukumnya mubah. Ini diperbolehkan. Ini sesuatu yang tidak mendapatkan hukuman apapun kalau kita lakukan. Karena tidak dilarang. Kita tidak dilarang untuk berbuat yang tidak memerangi kita. Nah, makanya dalam agama kita ada namanya kafir zimmi, kafir yang damai. Terhadap kafir yang memerangi, namanya kafir harbi. Kalau diperangi, baru kita boleh mempertahankan diri. Sering kita dengar ungkapan dari para tokoh, musuh jangan dicari, tapi kalau datang, jangan lari. Selama mereka tidak memerangi kita karena agama, tidak mengusir kita, maka kita la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatiluna fid din, pada orang-orang yang tidak memerangi kita. Harus juga berlaku adil. Tidak boleh karena berbeda keyakinan kita tidak berlaku adil. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya ingin mengakhiri kajian terkait toleransi ini. Kalau tadi yang kita bahas itu banyak yang dengan orang yang berbeda agama, sekarang ada satu ayat dalam An-Najm 32 yang menurut saya ayat ini bukan hanya kepada yang berbeda keyakinan, tetapi untuk yang sama agamanya kepada kita pun sebaiknya kita tidak menganggap bahwa apa yang kita yakini, apa yang selama ini kita pahami adalah yang paling benar, yang paling suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan yang kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam rahim ibumu. Fala tuzakku anfusakum, maka kamu jangan menganggap dirimu itu suci. Kamu jangan mengklaim bahwa kamu yang paling bersih, kamu yang paling benar, yang huwa a'lamu bimanittaqa. Dia, Allah lah yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa. Jadi, si walakum a'malukum li amali walakum a'malukum dan seterusnya. Tetapi kenapa kita kadang-kadang berselisih kepada orang-orang yang berbeda cara ibadah? Kadang-kadang berbeda mazhab, berbeda pandangan, berbeda aliran,
Bahkan kadang-kadang cuman berbeda ormas, saling menganggap yang itu tidak bermanfaat dan seterusnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Apalagi sampai misalnya mohon maaf mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan min zalik. Ya, mudah-mudahan kajian terkait dengan toleransi ya, yang dengan larangan menganggap diri kita pasah. Hanya jawab ya. Masih ada waktu berapa menit ini Mas Reza? Ya, sekitar 20 menit. Baik, sekitar 20 menit kurang lebih untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Sugiharto atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Ini sudah ada Pak Agus bertanya. Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Selain surat Al-Kafirun dan juga antara lain surat Al-Taubah ayat 1 dalam kaitannya mempertahankan akidah, yakni Al-Bara, yang terjadi Al-Wala wal-Bara, tasikannya oleh pemimpin yang harus bersikap. Baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Jadi yang disebut dengan Al-Bara'ah itu berlepas diri, berlepas tanggung jawab, mengembalikan semuanya kepada Allah. Artinya, tugas utama kita menyampaikan, mendakwahi, mengajak, bahkan jika diperlukan untuk adu argumentasi. Tetapi kalau upaya kita dalam mengajak itu tidak mendapatkan respon, bahkan ditentang, nah kita terbebas, Pak. Kita terlepas tanggung jawab. Namanya Al-Bara'ah. Kalau dalam surah At-Taubah, Al-Bara'ahnya di At-Taubah itu kan karena lanjutan dari Al-Anfal ya, peperangan ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Bara'ah atau At-Taubah itu salah satu di antaranya sampai tidak ada dituliskan basmalah di situ. Artinya sudah, kalau sudah upaya maksimal dilakukan, sudah apapun untuk mempengaruhi dan mengajak kepada agama kita dilaksanakan, tapi tidak membuahkan, ya sudah, kita lepas, berlepas diri. Artinya kita sudah tidak punya tanggung jawab apapun. Sebagaimana juga bahkan sudah disaksikan langsung oleh pamannya mukjizat-mukjizat Nabi, dengarkan langsung gitu ketika Ali Maulid, tapi kita sudah bahas hidayah adalah hak oleh Pak Haji Agus. Apa tadi? Bisakah berjalan dengan konsep toleransi dan cocok diimplementasikan? Ya, saya kira justru negara yang sangat-sangat majmuk, yang sangat plural, negara-negara yang punya banyak keyakinan, ya, itu yang kita lakukan. Sangat cocok kita melakukan itu ya. Menuntut orang lain harus sama seperti kita. Tidak ada upaya-upaya untuk mengharuskan orang mengikuti keyakinan sebagaimana kita dan seterusnya. Seperti itu Pak Haji Agus mungkin tanggapannya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Pak Haji Karmanto. Assalamualaikum Ustadz. Kenapa dalam surat Al-Kafirun ayat ketiga dan 5 diulang? Begitu juga dengan ayat-ayat dalam surat Ar-Rahman. Oke, baik.
Terima kasih Pak Haji Karmanto. Di dalam surah Al-Kafirun, ini kenapa nggak keluar ya? Dalam surah Al-Kafirun itu ada ayat yang diulang, yaitu tepatnya sebentar di ayat yang ke 3 dan ke-6. Wala antum abiduna ma'abud, sama wala antum abiduna ma'abud. Perbedaannya di ma, Pak. Ma dalam ayat 3 itu artinya apa dan siapa. Ma di ayat kelima artinya cara. Jadi kalau diterjemahkan secara keseluruhan, kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Kalau apakah identik dengan benda, siapa identik dengan ya sesuatu takrir atau memantapkan hati kita agar kita tersadarkan dengan diulang-ulanginya itu, Pak. Jadi kalau Bapak lagi naik kendaraan lewat apa itu kayak semacam apa itu yang agak ada gundukan itu apa istilahnya orang bilang separator atau apa itu diulang-ulang, Pak, ingat lagi bahwa kita sedang mengendarai mobil gitu loh. Kalau kita lengah, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan. Jadi ketika kita mau bicara soal apa, mau ngeluh dikit, udah nggak ada sebentar lagi, ayo kurang apa, kamu pengen ini dikasih ini, kamu pengen apa namanya, buah-buahan, Allah kasih buah-buahan, kamu pengen tinggal di daerah yang nyaman, kasih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sehingga tidak ada lagi alasan pada kita untuk mengeluh, untuk apa misalnya gerutu, untuk kok gini, nggak ada. Terus Allah cecar itu, nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan, nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan. Al-Kafirun yang pengulangan 2 ayat tadi. Kalau di Ar-Rahman lebih kepada bagaimana mengulang-ulang agar kita sadar betapa nikmatnya Allah, betapa banyaknya nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Seperti itu Pak Haji Karmanto, mungkin tanggapan saya. Baik, selanjutnya ada Pak Haji Sulaiman yang ingin bertanya langsung. Silakan Pak Haji Sulaiman, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sulaiman Samarinda ya? Ya, betul Pak Ustadz. Sudah lama tidak ketemu Pak Ustadz. Amin, baik, amin. Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz dan semuanya sehat semua. Amin. Pak Ustadz, saya ingin bertanya terhadap pemeluk agama yang berbeda dengan kita harus toleransi. Nah, bagaimana, apakah kita perlu nggak toleransi kepada yang mengaku agama Islam seperti Ahmadiyah, padahal mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Bagaimana, apakah perlu nggak kita bertoleransi kepada mereka? Karena mereka ini Islam tapi sesat gitu, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sulaiman. Ya, beberapa hari ini kita disuguhi berita tentang konflik yang terjadi di Santang ya, di mana Pak? Santang ya? Sulawesi di Kalimantan apa Sulawesi? Sulawesi. Oh, bukan Kalimantan ya, Santang. Bukan Pak Ustadz. Saya pikir dari Pontianak, tak jauh dari Pontianak. Oh, bukan ya. Intinya sebenarnya Pak, yang disebut dengan toleransi itu apa? Adalah menghargai keyakinannya.
ketika dia misalnya menghina Nabi kita, ya kita nggak terima penghinaannya. Tapi kalau tidak mengakui, kan kadang klaim, Pak, klaim. Tetapi misalnya benar ini Pak ya, karena dalam banyak sekali kesempatan, saya kira sudah banyak dibahas oleh para pakar mengenai kesesatan saudara-saudara kita yang Ahmadiyah. Tetapi tidak berarti kita menjadi dibenarkan menghakimi, Pak. Jadi menurut hemat saya, ketika kita tidak sependapat dengan aliran Ahmadiyah, hak kita. Kalau kita misalnya mengeluarkan, mencoret Ahmadiyah dari bagian dari Islam, hak kita sudah tidak usah diakui sebagai Muslim. Tidak usah misalnya kita kategorikan sebagai Muslim. Akan tetapi tidak benar juga kalau misalnya, maaf dulu kalau nggak salah di Banten ya, di Cikecik atau di mana tuh, sampai bahasanya sadis itu, di got dilempari batu sampai apa segala macam. Menurut saya upaya-upaya mencari titik temu, kalaupun mereka misalnya bukan agama, tapi kan mereka sama-sama manusia dari sisi kemanusiaannya itu. Justru Pak, dengan perlakuan-perlakuan yang itu nanti akan terus menjadi lingkaran setan, Pak. Konflik-konflik horizontal itu terjadi karena apa? Ada trauma-trauma dari pendahulunya yang nanti nggak menyelesaikan masalah. Sedangkan Nabi Muhammad memberikan solusi apa? Lana a'maluna walakum amalukum, silahkan. Bagimu keyakinanmu, kalau kau mengakui Mirza Ghulam Ahmad nabimu, silahkan. Kalau nggak mengakui Muhammad sebagai nabi terakhir, nabi ini silahkan. Jangan kau usik kami, sebagian kami tidak akan mengusik kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya mengusulkan kepada semua pihak yang tidak sependapat dengan Ahmadiyah, ya sudah, jangan akui itu sebagai Muslim, tetapi jangan juga dibakar tempat ibadahnya, disakiti orangnya, dan seterusnya. Dengan yang non-Muslim saja, kita tidak boleh kan tadi, apalagi misalnya mereka yang, oh, tapi kan mereka bukan Islam, Ustaz. Iya, artinya kalau kita anggap mereka bukan Islam, berarti kan sama dengan ayat yang tadi itu, tidak boleh merusak tempat ibadahnya. Nah, toleransinya di situ menurut saya, Pak Sulaiman, tidak berarti toleransi dalam arti mengakuinya, tidak, tapi toleransinya ya jangan sampai menggunakan aksi kekerasan, melakukan tindakan-tindakan itu yang masuk, mohon maaf, kalau mukul-mukul itu kan itu kriminal, Pak ya, kriminal. Sudah ada pihak-pihak. Nah, memang di sini kita memohon kepada pihak-pihak yang berwenang, kepada pihak-pihak yang berkompeten, ketika misalnya sudah difatwakan sesat, ya mungkin ada langkah-langkah untuk bagaimana tidak membuat gejolak-gejolak di lokasi itu. Saya kira seperti dulu terjadi di Madura, juga pernah terjadi di sebagian wilayah kita, ya, yang dulu agak sedikit miris itu di Pandeglang kalau nggak salah ya, sampai teman-teman kita ada yang terprovokasi sehingga akhirnya terjadi perilaku-perilaku yang menurut saya sangat tidak manusiawi. Intinya tasamuh atau toleransi itu adalah kita tidak perlu memaksa orang lain harus seperti kita, sebagaimana juga kita tidak harus meminta dia memaksa kita sebagaimana dia. Kira-kira gitu. Seperti itu ya Pak Haji Sulaiman, tanggapan saya tadi kan soal Ahmadiyah, saya kira. Mudah-mudahan terima kasih Ustadz, ya, terima kasih. Lain waktu kita bisa undang yang pakar, yang tahu persis. Karena ini masuk dalam wilayah-wilayah perdebatan Pak ya, soal Ahmadiyah itu. Artinya pro kontra. Ada beberapa orang yang meneliti betul tentang Mirza Ghulam Ahmad ya, yang ada di Lahore itu. Ya, kadang-kadang berita yang sampai kepada kita itu tidak komprehensif. Sehingga yang terjadi adalah berita-berita yang sering kali nggak seimbang. Jadi oleh karenanya, karena saya bukan ahlinya di bidang itu, barangkali di lain kesempatan mohon kiranya NRA bisa ngundang yang lebih ahli ya soal Ahmadiyah ini. Tapi hari ini kajian kita tentang toleransinya Pak ya, tentang tasamuhnya tadi. Baik Pak Reza, ini terima kasih Pak Ustadz. Kayaknya di chat. Sama-sama Pak Haji Sulaiman. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Irfan Ardian. Assalamualaikum Pak Ustadz, bolehkah kita beribadah di tempat ibadah non-muslim nih Pak Ustadz? Oke. Kalau kita bicara hukum itu kan ada 5 ya.
tengah-tengah itu mubah atau al-ibahah, kanan itu sunnah, paling kanan wajib. Sebelah kirinya ibahah, ada makruh, ada haram. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya tentu al-hukmu yaduru ala illatihi. Dampaknya, ilatnya apa dulu gitu. Kalau nonton filmnya Rudy Habibie, beliau ibadah justru di gereja karena situasi dan kondisinya ketika itu. Tapi kalau kita yang punya masjid, punya musola, punya surau, punya tempat ibadah, ya untuk apa ibadah tempat orang muslim. Jadi mungkin lihat konteksnya ya. Tapi kalau pertanyaan boleh dan tidaknya, ya boleh-boleh saja. Karena tidak ada syarat sahnya ibadah harus di masjid, saya kira tidak. Syarat sahnya ibadah yang penting suci, menghadap kiblat, menutup aurat, dan seterusnya misalnya. Tetapi mungkin dari sisi kepantasannya saja. Kalau orang bekerja di tempat yang misalnya jauh dari masjid, kemudian dekatnya ada tempat ibadah agama lain, sementara waktunya sudah hampir habis, kemudian kalau nggak segera sholat, dia misalnya ketinggalan waktu. Menurut hemat saya seperti Van Ardian. Silahkan, masih ada lagi kayaknya ada dari Mungkin masih ada dari Pak Yayat Duryatna ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana dengan orang yang dalam berdakwah atau bertausiah materinya memaksa? Padahal dalam cara berdakwah mengajak dengan cara yang baik. Ya, itu dakwah yang nggak mengikuti contoh Rasul ya. Di dalam Al-Quran disebutkan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Karena rahmat dan kasih sayang Allah lah kamu berlemah lembut pada mereka. Seandainya kamu keras lagi kasar, lang faddu min haulik, mereka akan lari dari kamu. Jadi kalau dalam berdakwah ada unsur paksaan, apalagi sampai intimidasi, justru itu kontraproduktif dengan dakwah itu. Dakwah itu kan manggil, menyeru kok menggunakan narasi yang memaksa, orang malah tambah lari. Kalaupun nanti dia melakukannya terpaksa, justru tidak bagus. Jadi menurut hemat saya, dakwah yang efektif itu dengan arif, dengan bijaksana. Tidak ada unsur-unsur paksaan, ya. Apapun lah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ihsan, dengan cara yang bijaksana, dengan narasi yang santun, dengan persuasif, dengan pendekatan-pendekatan yang humanis, orang justru malah simpati pada kita. Saya kira seperti itu ya Pak Yayat. Jadi saya kira dakwah dengan cara memaksa itu bukan dakwah yang dicontohkan Nabi ya. Baik. Masih ada Pak Reza, sudah jam. Satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Baik. Dari Ibu atau Bapak Istiqomah Boma Jaya Brana. Jika salah satu keluarga kita merupakan non-muslim, bagaimana cara yang terbaik untuk memberitahu atau mengajak? Bagaimana batas toleransinya Pak Ustadz? Baik, terima kasih Ibu Istiqomah atau Pak Boma ini. Kalau ada salah satu keluarga kita berbeda keyakinan, cara mengajak yang terbaik itu bagaimana? Pertama adalah kalau di dalam surah An-Nahl 125 itu dengan cara yang arif dulu. Kita tunjukkan Islam itu seperti ini. Kita perkenalkan ajaran-ajaran Islam secara lengkap, secara kafah. Kemudian langkah berikutnya wal mau'izatil hasanah, dengan cara persuasif, ajakan-ajakan. Ayo seperti ini. Kalau sekiranya itu tidak, wajadilhum billati ya ahsan. Kita ajak adu argumentasi. Bagaimana agamamu, bagaimana agamaku. Dari sisi kitab sucinya misalnya, ibadah ritualnya misalnya, kepedulian sosialnya, dan seterusnya. Dari situlah nanti akan ketemu titik temu yang kemarin, yang tadi saya jelaskan. Jadi dialog-dialog itu kita bangun.
tanpa ada unsur paksaan, apalagi sampai misalnya merenggangkan hubungan, apalagi misalnya keluarga sendiri. Nah, sebaiknya kalau kita merasa punya keterbatasan mengenai pengetahuan keislaman, ya kita minta tolong kepada yang ahli di bidangnya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sampai nanti pemahaman kita yang sangat terbatas ini membuat yang kita dakwai justru tambah nggak yakin. Misalnya ada pertanyaan yang dia sampaikan ke kita nggak menguasai. Nah, itu kan nanti justru mereka akan lari. Nah, mungkin buku-buku bacaan atau ceramah-ceramah agama yang kira-kira bisa menggugah dan merubah keyakinannya kita sampaikan. Tapi kuncinya apa? La ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Kalau masuknya dengan terpaksa, nanti menjalankan ibadahnya justru penuh dengan keterpaksaan, dan itu sangat tidak nyaman siapapun. Saya kira itu Ibu Istiqomah jawabannya atau tanggapannya dari pertanyaan yang disampaikan melalui chatroom ya. Terima kasih Pak Reza, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sampai di ujung acara pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan tausiah dari Al-Mukarram kita Dr. Sugiarto MA dapat menambah wawasan kita lagi dalam dunia toleransi sama umat beragama, khususnya sama umat muslim juga. Baik, terakhir sebelum kita tutup pengajian ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Sugiarto. Kepada Ustaz. Baik, terima kasih. Mari kita mulai doa kita dengan membaca istighfar dan umul kitab terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an sadadina ashabi rasulillah ajma'in hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha mengabulkan setiap doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Engkau ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Amin, nikmat ya Allah. Iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat rezeki, nikmat keluarga, dan banyak lagi nikmat yang kami tidak sanggup menghitungnya ya Allah. Jadikan dengan segala nikmat itu membuat kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Jadikan dengan nikmat yang Kau titipkan kepada kami membuat kami semakin peduli dengan orang-orang di sekitar kami ya Allah. Jadikan dengan nikmat yang Kau titipkan kepada kami membuat kami semakin rajin beribadah kepadamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang kelak bisa mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Kau amanahkan kepada kami ya Allah. Jangan sampai nikmat yang kami miliki ini membebani hidup kami baik dunia maupun akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ghafurur Rahim, wahai Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kami menyadari betapa banyak dosa dan kekhilafan yang kami pernah lakukan kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah jika ada di antara kami yang pernah syirik kepadamu ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami yang pernah kufur, pernah mengingkari nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami yang pernah durhaka kepada orang tua. Ampuni jika ada di antara kami yang pernah menzolimi sesama. Ampuni jika ada di antara kami yang pernah makan yang bukan hak kami. Ampuni jika ada perilaku dan ucapan kami yang menyakiti perasaan sesama kami. Ampuni jika ada di antara kami yang belum menunaikan
kewajiban sebagaimana Engkau perintahkan. Ampuni jika ada di antara kami yang belum melaksanakan sunnah-sunnah Rasul-Mu sesuai dengan yang telah dicontohkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ampuni jika ada di antara kami yang masih malas mempelajari kitab suci-Mu, ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami yang masih belum sepenuhnya bersungguh-sungguh menjalankan perintah agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni jika ada di antara kami ada rasa benci, ada rasa tidak suka dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, kami yakin sebanyak apapun dosa kami, ampunan-Mu lebih luas daripada luasnya langit dan bumi. Ampuni kami, ya Allah, maafkan semua kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jika ada di antara kami yang saat ini Engkau beri ujian dengan sakit, anugerahkan kesembuhan yang sempurna, ya Allah. Jadikan penderitaan selama sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya. Jadikan kesabarannya ketika menerima ujian ini sebagai pengangkat derajatnya di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, bagi orang tua kami, keluarga kami, kerabat kami, famili kami yang sudah Engkau panggil menghadap kehadiran-Mu, ya Allah. Ampuni beliau semua, ya Allah. Amin, ya Lapangkan Allah. kuburnya, ya Allah. Terima amal ibadahnya, ya Allah. Dan pertemukan kami semuanya kelak di surga-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadilatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kalau ada hal-hal yang benar itu semata-mata dari Allah. Kalau ada kekeliruan, kurang sempurnaan dan kesalahan itu karena kelemahan dan kedhaifan diri saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Sugiarto. Sama-sama Pak Haji Sulaiman. Terima kasih juga Bapak Ibu jamaah sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di pengajian mingguan jamaah NR Group hari Sabtu minggu depan. Terakhir sebelum kita tutup, bersama kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.